A. Penggunaan trafo dalam distribusi listrik hingga penggunaan. Trafo adalah komponen listrik yang dapat berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC atau tegangan bolak-balik. Trafo adalah alat yang dapat memindahkan antara dua kumparan dengan proses elektromagnetik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi magnet dan energi magnet dapat diubah menjadi energi listrik. Hal inilah yang dapat menjadi dasar prinsip kerja trafo. Fungsi trafo hanya dapat digunakan untuk melakukan perubahan tegangan AC. Dengan mengubah tegangan AC dari tegangan tertentu menjadi tegangan output yang diperlukan. Tetapi fungsi trafo tidak dapat menstabilkan tegangan atau voltase tersebut. Pada trafo terdapat gulungan primer dan gulungan sekunder, dan keduanya terpisah atau terisolasi satu sama lain. Pada saat gulungan primer teraliri listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah pula. Dalam hal ini, fungsi trafo adalah saat energi listrik telah diubah menjadi energi magnet. Karena di dekat gulungan primer terdapat gulungan sekunder, maka gulungan sekunder akan terinduksi oleh medan magnet tersebut. Sebagai akibatnya akan muncul arus listrik AC. Jenis dan fungsi trafo. Yang pertama adalah trafo step up. Jenis trafo yang pertama adalah trafo step up. Ini digunakan dalam rangkaian-rangkaian pembangkit tegangan pada perangkat elektronika. Di antaranya seperti trafo inverter monitor LCD, trafo inverter TV, dan lain sebagainya. Fungsi trafo step up adalah untuk menaikkan tegangan. Fungsi trafo ini juga dapat digunakan dalam proses penaikan tegangan AC. 2. Trafo set down. Trafo set down adalah kebalikan dari trafo set up. Fungsi trafo set down adalah untuk menurunkan tegangan listrik. Jenis trafo set down ini adalah jenis trafo yang mudah kamu temukan di toko-toko elektronik terdekat. Sebut saja trafo 1A, 2A, 3A, dan 5A, dan lain sebagainya. Contohnya saja, kamu dapat menemukan trafo set down pada power amplifier, speaker aktif, televisi, dan lain-lain. Semua peralatan listrik rumah tangga kebanyakan memakai trafo set down. 3. Trafo isolasi. Seperti namanya, trafo isolasi yang berfungsi untuk mengisolasi tegangan input dan tegangan output. Pada trafo isolasi, jumlah lilitan primer, dahalaan sekunder berjumlah sama karena prinsip kerja trafo isolasi hanyalah untuk mengisolasi tegangan tanpa menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Trafo isolasi digunakan untuk merangkai inverter yang rangkaiannya untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC saja dengan tegangan sama. 4. Trafo CT dan trafo non-CT. Fungsi trafo CT adalah untuk membuat rangkaian power supply simetris gelombang penuh seperti yang digunakan untuk amplifier saat ini yang memakai kutub positif, netral, dan negatif. Kebalikan dari trafo CT, fungsi trafo non-CT ini adalah untuk power supply non-simetris, yakni power supply yang hanya punya kutub positif serta kutub negatif saja. Jenis trafo CT ini membuat lebih mudah bila ingin membuat power supply. 5. Trafo daya. Trafo daya merupakan trafo yang berukuran besar. Fungsi trafo daya ini biasanya dipakai dalam aplikasi transfer daya tinggi yang hingga mencapai 33 kV. Trafo daya ini juga kerap dipakai di stasiun, pembangkit listrik maupun gardu transmisi. Pada umumnya, jenis trafo ini memiliki tingkat insulasi yang tinggi. Yang keenam yaitu trafo distribusi. Fungsi trafo distribusi adalah untuk mendistribusikan energi listrik dari pembangkit listrik pada perumahan maupun pada lokasi industri. Yang ketujuh yaitu trafo PLN. Fungsi trafo PLN ini sangatlah banyak. Trafo ini bisa berfungsi untuk menaikkan daya, menurunkan daya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penggunaan trafo ini tentunya sangat diperlukan oleh penyediaan listrik terbesar di Indonesia. Yang kedelapan yaitu trafo arus. Fungsi trafo arus ini adalah untuk mengkonversi arus primer yang punya nilai arus yang besar, pada umumnya sekitar puluhan sampai dengan ribuan ampere, menjadi arus sekunder yang punya nilai rendah yaitu 1 ampere atau 5 ampere, sesuai dari aplikasi yang dibutuhkan. Penerapan induksi elektromagnetik selain generator dan transformator dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penerapan elektromagnet dapat ditemui pada beberapa alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ada bel listrik. Bel listrik menggunakan magnet sebagai alat utamanya. Saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalam bel menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi.
Selanjutnya ada saklar. Hampir di setiap rumah yang memiliki aliran listrik menggunakan saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik.